Pernahkah Anda mengejar sesuatu dengan begitu keras hingga justru semakin menjauh? Seolah-olah kehidupan ini memiliki cara misterius untuk menolak segala sesuatu yang terlalu kita paksa. Ada sebuah paradoks kuno yang jarang dipahami. Semakin Anda menggenggam, semakin cepat ia lepas. Namun ketika Anda melepaskan, justru ia datang dengan sendirinya. Di balik paradoks ini, tersembunyi sebuah ilmu yang tidak diajarkan secara terang-terangan, sebuah pemahaman yang hanya diwariskan dalam bisikan sunyi para pencari, ilmu pasrah. Namun, jangan salah memahami kata pasrah. Ini bukan tentang menyerah, bukan tentang berhenti berusaha, dan tentu bukan tentang menjadi lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali tertinggi yang tidak terlihat. Bayangkan seorang pemanah. Ia menarik busur dengan penuh kesadaran, mengarahkan anak panahnya dengan fokus. Namun pada satu titik krusial, ia harus melepaskan. Jika ia terlalu takut untuk melepas, anak panah itu tidak akan pernah mencapai sasaran. Disitulah rahasianya. Ilmu pasrah bukan tentang tidak melakukan apa-apa. Ia adalah seni mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Dalam video ini, kita akan menyelami lapisan-lapisan terdalam dari konsep ini, dari akar filosofisnya yang tersembunyi dalam tradisi kuno, hingga teknik praktis yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan memahami mengapa orang yang tampak tidak mengejar apa-apa justru sering mendapatkan segalanya. Dan lebih dari itu, Anda akan belajar bagaimana mengakses keadaan batin di mana keinginan tidak lagi menjadi beban, melainkan magnet. Namun, berhati-hatilah, karena begitu Anda benar-benar memahami ini, cara Anda melihat usaha, tujuan, bahkan hidup itu sendiri tidak akan pernah sama lagi. Katakan saja, ini adalah seni mendapatkan tanpa mengejar. Dan hanya mereka yang berani melepaskan yang benar-benar bisa memilikinya. Jauh sebelum konsep manifestasi menjadi populer seperti hari ini, gagasan tentang pasrah telah hidup dalam berbagai tradisi kuno, disampaikan bukan sebagai teori, melainkan sebagai jalan hidup. Dalam filsafat Timur, prinsip ini tampak jelas dalam ajaran Lao Tzu melalui konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa melawan arus kehidupan. Bagi mereka, alam semesta memiliki ritmenya sendiri, dan manusia yang selaras dengannya tidak perlu mengejar, karena segala sesuatu akan datang pada waktunya. Di sisi lain, dalam tradisi Sufisme Islam, terdapat konsep tawakal, sebuah keadaan di mana seseorang telah berusaha sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih luas daripada kehendak pribadi. Bahkan dalam teks kuno seperti Bhagavad Gita, diajarkan prinsip yang sangat dalam. Lakukanlah tindakanmu, tetapi lepaskan keterikatan pada hasilnya. Sebuah pesan yang tampak sederhana, namun bagi yang benar-benar memahaminya, ini adalah kunci kebebasan batin. Yang menarik, semua ajaran ini, meskipun berasal dari budaya yang berbeda, mengarah pada satu inti yang sama, bahwa keterikatan adalah sumber penderitaan dan pelepasan adalah pintu menuju kelimpahan. Namun mengapa ilmu ini terasa begitu sulit dipraktekkan di zaman sekarang? Karena kita hidup di dunia yang mengajarkan sebaliknya. Kita diajarkan untuk mengejar tanpa henti, mengontrol segalanya, dan mengukur nilai diri dari hasil yang kita dapatkan. Akibatnya, kita kehilangan satu hal yang paling penting, keselarasan. Padahal, dalam diam, alam semesta tidak pernah terburu-buru, dan anehnya, ia selalu tepat waktu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan sadari bahwa Anda sedang menyaksikan video ini dari suatu tempat di dunia. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton dari negara, kota, atau daerah mana. Bukan sekedar formalitas, tapi sebagai cara untuk menyadari bahwa kita semua, meskipun berbeda tempat, sedang terhubung dalam satu pencarian yang sama. Karena siapa tahu, perjalanan Anda memahami ilmu pasrah ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah lama menunggu Anda untuk menemukannya. Memahami ilmu pasrah tanpa mempraktikannya,
ibarat mengetahui jalan tetapi tidak pernah melangkah. Dan jalan ini bukan tentang melakukan lebih banyak, melainkan tentang melakukan dengan cara yang berbeda. Langkah pertama dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, namun sering diabaikan. Kesadaran nafas. Duduklah sejenak, tidak perlu lama. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai melunak. Pikiran yang tadinya berisik perlahan mereda. Di titik ini, Anda sedang memasuki gerbang awal dari pasrah, ketenangan yang sadar. Pasrah tidak bisa muncul dari pikiran yang kacau. Ia hanya tumbuh di dalam ruang batin yang tenang. Langkah kedua adalah bertindak tanpa keterikatan. Apapun yang sedang Anda kejar, rizki, hubungan, keberhasilan, tetaplah bertindak. Namun, ubah niatnya. Bukan lagi, aku harus mendapatkannya. Tetapi, aku melakukan yang terbaik dan aku siap menerima apapun hasilnya. Perubahan kecil ini menciptakan pergeseran besar dalam energi batin Anda. Bayangkan Anda sedang memegang segenggam pasir. Jika Anda menggenggam terlalu kuat, pasir itu akan keluar dari sela-sela jari. Namun jika Anda membuka telapak tangan dengan tenang, pasir itu justru tetap berada di sana. Begitulah cara kerja pasrah. Langkah ketiga adalah melepas kendali yang tidak perlu. Banyak dari kita menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena keinginan untuk mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa dikontrol. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar bisa saya kendalikan saat ini? Hanya tindakan Anda, bukan hasilnya, bukan orang lain, bukan waktu. Saat Anda benar-benar menerima ini, ada beban yang terangkat. Dan di sanalah ketenangan mulai menetap bukan sebagai momen, tapi sebagai keadaan. Sekarang, izinkan saya membimbing Anda sebentar. Pejamkan mata sejenak jika memungkinkan. Tarik nafas perlahan. Dan saat Anda menghembuskannya, bayangkan semua beban, kekhawatiran, dan keinginan yang terlalu kuat, perlahan larut. Tidak perlu dipaksa hilang, cukup biarkan ia pergi. Rasakan ruang kosong yang tersisa. Tenang, luas, tidak terburu-buru. Di ruang inilah keajaiban sering terjadi. Langkah keempat adalah percaya tanpa memaksa waktu. Pasrah bukan berarti semuanya terjadi seketika. Kadang, justru ketika Anda benar-benar melepaskan, semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri. Namun, ia tidak mengikuti jadwal Anda. Seperti benih yang ditanam, Anda tidak bisa menariknya agar cepat tumbuh. Anda hanya bisa menyiram, merawat, lalu menunggu dengan tenang. Dan disinilah ujian sebenarnya. Mampukah Anda tetap tenang, bahkan ketika belum melihat hasil? Untuk membantu, biasakan afirmasi sederhana ini dalam hati. Apa yang menjadi milikku tidak akan pernah melewatkanku. Ulangi perlahan, rasakan maknanya. Biarkan kalimat itu menenangkan bagian terdalam dari diri Anda. Langkah terakhir adalah mengamati tanpa bereaksi berlebihan. Ketika sesuatu tidak jalan sesuai harapan, jangan langsung melawan. Amati dulu. Seringkali, apa yang kita anggap kegagalan hanyalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih tepat. Namun kita tidak bisa melihat itu jika pikiran kita terlalu sibuk melawan kenyataan. Jadi, belajarlah untuk diam sejenak di tengah situasi. Bukan diam karena menyerah, tapi diam karena percaya. Semakin Anda melatih ini, Anda akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hidup terasa lebih ringan, keputusan menjadi lebih jernih, dan yang paling mengejutkan, hal-hal yang dulu Anda kejar mati-matian mulai datang dengan cara yang tidak terduga. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, ketenangan yang Anda izinkan untuk hadir. Ketika Anda benar-benar mempraktikkan ilmu pasrah, sesuatu yang halus mulai berubah dalam diri Anda. Bukan perubahan yang bising atau dramatis, melainkan pergeseran sunyi yang terasa,
lebih tenang dari sebelumnya. Awalnya Anda mungkin tidak menyadarinya. Namun perlahan, Anda akan merasakan bahwa pikiran yang biasanya berlari ke masa depan mulai melambat. Kekhawatiran yang dulu terasa mendesak, kini seperti suara jauh yang tidak lagi menguasai Anda. Dan di titik ini, izinkan diri Anda menjadi sedikit lebih tenang lagi. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, dan saat Anda menghembuskannya, lepaskan sedikit lagi ketegangan yang masih tersisa. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup hadir dan biarkan ketenangan itu tumbuh. Ketika seseorang berhenti mengejar dengan gelisah, ada ruang yang terbuka dalam batinnya. Ruang ini seperti danau yang awalnya keruh karena terus diaduk. Namun saat ia dibiarkan diam, airnya perlahan menjadi jernih. Dan di air yang jernih itulah, Anda mulai melihat dengan jelas. Anda mulai memahami bahwa banyak hal yang dulu terasa penting sebenarnya hanyalah dorongan ego untuk merasa aman. Anda mulai menyadari bahwa keinginan yang terlalu kuat seringkali berasal dari ketakutan, bukan kebutuhan. Namun saat Anda semakin tenang, keinginan itu berubah bentuk. Ia tidak lagi menekan, ia tidak lagi memaksa. Ia menjadi seperti niat yang lembut. Ada, tetapi tidak mengganggu kedamaian Anda. Inilah salah satu tanda awal bahwa pasrah mulai bekerja. Perubahan berikutnya terjadi pada cara hidup merespons Anda. Bayangkan ini seperti gema di sebuah lembah. Jika Anda berteriak dengan penuh kepanikan, gema yang kembali juga akan kacau. Namun jika Anda berbicara dengan tenang, gema yang kembali pun terasa damai. Begitu pula hidup. Ketika batin Anda dipenuhi desakan dan ketakutan, keputusan yang Anda ambil seringkali terburu-buru. Dan hasilnya pun mencerminkan kekacauan itu. Namun saat Anda bertindak dari keadaan yang lebih tenang, pilihan Anda menjadi lebih jernih. Langkah Anda lebih tepat. Dan tanpa Anda sadari, Anda mulai bergerak selaras dengan alur kehidupan. Sekarang, izinkan diri Anda turun satu lapisan lebih dalam. Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi sungai yang mengalir. Selama ini, Anda mungkin mencoba melawan arus, berenang dengan penuh tenaga, merasa lelah, merasa harus mengendalikan arah. Namun saat Anda memilih untuk pasrah, Anda tidak lagi melawan. Anda membiarkan tubuh Anda mengikuti aliran, dan anehnya, Anda tetap bergerak maju, bahkan dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Rasakan itu sejenak. Biarkan diri Anda lebih tenang, lebih ringan, lebih mengalir. Disinilah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang mulai merasakan perubahan energi Anda. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, namun mereka merasa lebih nyaman di sekitar Anda. Kesempatan yang dulu terasa sulit mulai muncul tanpa Anda kejar keras. Bukan karena Anda berhenti bertindak, tetapi karena tindakan Anda kini berasal dari ketenangan, bukan kekurangan. Dan yang paling dalam dari semua ini adalah Anda tidak lagi merasa kurang. Karena saat Anda benar-benar pasrah, ada satu kesadaran yang muncul, bahwa Anda sudah cukup, bahkan sebelum mendapatkan apapun. Dari sinilah daya tarik itu lahir. Namun ingat, ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Semakin Anda mencoba memaksa untuk pasrah, semakin jauh Anda dari esensinya. Jadi, kembali lagi ke dasar. Tarik nafas perlahan. Hembuskan, dan izinkan diri Anda menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Karena dalam ketenangan itulah, segala sesuatu mulai menemukan jalannya menuju Anda. Namun disinilah letak bagian yang jarang dibicarakan. Ilmu pasrah sering disalahpahami sebagai jalan yang mudah. Padahal justru di dalamnya terdapat ujian yang paling halus. Karena melepaskan sesuatu yang tidak kita miliki, itu mudah. Tapi melepaskan sesuatu yang sangat kita inginkan, disitulah kedalaman sejati pasrah diuji. Ada sebuah kontradiksi yang perlu Anda pahami. Pasrah bukan berarti Anda tidak memiliki keinginan, tetapi Anda tidak dikendalikan oleh keinginan itu. Ini seperti memegang api kecil di tangan Anda. Jika Anda menggenggamnya terlalu erat, ia akan membakar.
Namun jika Anda memegangnya dengan kesadaran, ia justru bisa memberi cahaya. Begitulah keinginan bekerja. Banyak orang mencoba pasrah, tetapi diam-diam masih menunggu dengan gelisah. Di permukaan mereka terlihat tenang, namun di dalam mereka terus bertanya, kapan terjadi? Kenapa belum datang? Dan tanpa disadari, kegelisahan itu adalah bentuk keterikatan yang lebih halus. Pasrah sejati tidak menunggu dengan cemas. Ia seperti langit yang tidak pernah terburu-buru menunggu awan lewat. Sekarang, perhatikan ini dengan sangat jujur. Jika apa yang Anda inginkan tidak pernah datang, apakah Anda masih bisa merasa utuh? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka disitulah akar keterikatan masih hidup. Namun jika perlahan Anda bisa berkata, "Aku tetap baik-baik saja," bahkan tanpa itu, maka Anda telah melangkah lebih dekat ke inti pasrah. Dan justru di titik itulah banyak hal mulai datang. Ironis, bukan? Hal lain yang jarang disadari adalah terkadang apa yang tidak Anda dapatkan adalah bentuk perlindungan. Kita sering mengira kita tahu apa yang terbaik, namun perspektif kita sangat terbatas. Seperti anak kecil yang menangis karena tidak diberi sesuatu yang ia inginkan, tanpa menyadari bahwa itu bisa membahayakan dirinya. Dalam banyak kasus, hidup bekerja dengan cara yang sama. Ketika Anda mulai mempercayai ini, rasa kecewa perlahan berubah menjadi penerimaan. Dan dari penerimaan itu, muncul kedamaian yang jauh lebih stabil. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Ada satu lapisan pasrah yang paling sunyi, yaitu ketika Anda tidak lagi mencoba mengatur alur hidup, bahkan secara halus. Anda tetap memiliki arah, Anda tetap bertindak, namun Anda tidak lagi memaksakan bagaimana semuanya harus terjadi. Ini seperti menanam benih tanpa terus-menerus menggali tanah untuk memeriksa pertumbuhannya. Karena Anda tahu, sesuatu sedang bekerja meskipun tidak terlihat. Dan disinilah banyak orang berhenti karena tidak sabar. Mereka kembali pada kebiasaan lama, mengontrol, memaksa, dan akhirnya lelah. Namun bagi mereka yang bertahan dalam pasrah, ada sebuah hadiah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Hidup mulai terasa seperti bekerja bersama Anda, bukan melawan Anda. Hal-hal yang tepat datang di waktu yang tepat. Pertemuan yang bermakna terjadi tanpa direncanakan. Dan jalan yang sebelumnya terasa tertutup, perlahan terbuka. Bukan karena Anda menjadi lebih kuat, tetapi karena Anda berhenti melawan arus yang sebenarnya membawa Anda. Sekarang, tarik nafas perlahan dan sadari satu hal sederhana ini. Tidak semua hal harus Anda kejar. Tidak semua hal harus Anda kendalikan. Beberapa hal hanya perlu Anda izinkan. Dan mungkin, setelah semua yang Anda pahami sejauh ini, Anda mulai merasakan bahwa pasrah bukanlah kehilangan kendali, melainkan menemukan cara yang lebih dalam untuk selaras dengan kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, ilmu pasrah bukanlah tentang berhenti berusaha, melainkan tentang berhenti melawan apa yang tidak perlu dilawan. Kita telah melihat bagaimana ajaran ini muncul dalam berbagai tradisi kuno, bagaimana ia bekerja bukan di permukaan tindakan, tetapi di kedalaman batin, dan bagaimana melalui praktik sederhana, nafas, kesadaran, dan pelepasan, seseorang bisa berpindah dari hidup yang penuh tekanan menuju hidup yang mengalir. Pasrah bukan berarti Anda kehilangan arah. Justru sebaliknya, Anda menemukan arah yang lebih halus, lebih tepat, dan seringkali tak terduga. Karena saat Anda berhenti memaksakan segalanya sesuai keinginan Anda memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk bekerja. Dan disitulah keajaiban sering muncul, bukan sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi sebagai kejadian yang terasa tepat pada waktunya. Sekarang, sebelum Anda melanjutkan aktivitas Anda, ambil satu momen kecil ini. Tarik nafas perlahan, dan tanyakan dalam hati, apa satu hal yang selama ini terlalu saya paksa? Lalu,
Bayangkan Anda melepaskannya, bukan karena menyerah, tetapi karena Anda memilih untuk percaya. Karena mungkin apa yang Anda cari selama ini tidak pernah benar-benar menjauh, hanya menunggu Anda berhenti mengejar dengan cara yang salah. Jika Anda merasa video ini memberi sudut pandang baru, jangan berhenti di sini. Ambil satu langkah nyata sekarang juga. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan pembahasan mendalam berikutnya. Beri like sebagai bentuk dukungan Anda, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang lelah mengejar tanpa arah. Siapa tahu, satu video ini bisa menjadi titik balik bagi seseorang untuk menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Dan ingatlah ini, tidak semua yang berharga datang dari usaha yang keras. Beberapa hal paling bermakna dalam hidup datang ketika Anda cukup tenang untuk menerimanya. Sampai di sini, mungkin Anda mulai memahami bahwa seni mendapatkan tanpa mengejar bukanlah rahasia yang tersembunyi jauh di luar sana, melainkan sesuatu yang sejak awal sudah ada di dalam diri Anda.